Selamat datang di seputar sepak bola. Lionel Messi di persimpangan karirnya setelah 16 tahun lebih berkarir profesional di Barcelona. Salah satu kawan baiknya, Javier Mascherano, ditanya soal ini. Sejak debut bersama Barcelona pada Oktober tahun 2004, Messi kini diambang pintu keluar. Bintang asal Argentina itu akan habis masa kontraknya pada Juni mendatang. Lionel Messi sebenarnya sudah ingin pergi sejak musim panas lalu. Tapi ia mengurungkan niat karena enggan berhadapan dengan klub yang mendidik dan membesarkannya tersebut di pengadilan. Sejauh ini dua klub top dikaitkan dengan Messi, yakni Paris Saint-Germain dan Manchester City. Dua klub ini yang dianggap punya kemampuan finansial untuk merekrut pemain 33 tahun tersebut. Javier Mascherano, yang dekat dengan Messi karena memperkuat Barca pada 2010-2018 dan sempat setim di timnas Argentina, ditanya seberapa jauh ia tahu soal ini. Apakah Mascherano juga ikut memberikan masukan-masukan? Saya tidak akan pernah berani memberikan saran ke Leo. Itu adalah keputusan-keputusan personal yang harus dia ambil bersama keluarganya. Sebagai teman, saya akan mendukung keputusan yang dia buat, sahutnya dikutip Sport. Namun Mascherano, yang kini menjabat sebagai duta La Liga, melihat Lionel Messi tak mengalami perubahan berarti meski masa depannya dispekulasikan. Dia tampak baik-baik saja, terlepas dari fakta bahwa Barcelona tidak menjalani momen terbaik. Bahasa tubuh dan performanya belum berubah, masih sama sebagaimana 15 musim yang sudah berjalan, tandas mantan pemain Liverpool ini. Manajer Tottenham Hotspur memuji tinggi-tinggi seorang pemain muda. Pemain yang disebutnya laksana berlian itu diproyeksikan masuk skuad utama Tottenham musim depan. Ben Scarlett, demikian pemain muda Tottenham yang dapat pujian dari Jose Mourinho. Pesepak bola 16 tahun ikut tampil sebagai pemain pengganti ketika The Lily Whites menang 4-0 atas Wolfsberger di Liga Eropa. Masuk menggantikan Dele Alli di menit ke-81, Ben Scarlett ikut berperan besar dalam lahirnya gol terakhir Tottenham yang lahir di menit ke-83. Ia melakukan intervensi terhadap pemain lawan lalu membuat asis untuk gol yang dicetak Carlos Vinicius itu. Penampilan tersebut membuat Jose Mourinho tak sungkan melontarkan pujian buat Ben Scarlett usai pertandingan. Ia seperti sebuah berlian, seorang pemain muda dengan potensi luar biasa, kata Mourinho kepada BT Sport yang dilansir Talksport. Ia sudah banyak berlatih bareng tim utama dan itu berimbas pada kepribadiannya. Ia masih 16 tahun, akan segera 17 di Maret dan saya percaya musim depan ia akan jadi pemain dalam skuad tim utama karena ia punya banyak talenta. Ia akan jadi pemain fantastis dan saya berharap segala sesuatu di sekelilingnya berjalan lancar. Manchester City tengah berada dalam laju yang fantastis musim ini. The Citizens berhasil menyapu bersih 19 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Terbaru Man City menang 2-0 atas Borussia Dortmund Mönchengladbach pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021. Laga ini berlangsung di Puskás Arena, Budapest, Kamis tanggal 25 Februari tahun 2021, dini hari WIB. Gol pertama Man City di laga ini dicetak Bernardo Silva pada menit ke-29. Setelah itu The Citizens mencetak gol kedua melalui Gabriel Jesus pada menit 65. Ini adalah kemenangan ke-19 yang diraih Man City secara beruntun di semua kompetisi musim ini. Ini juga menjadi kemenangan tandang ke-12 berturut-turut sehingga tercatat sebagai rekor baru tim kasta tertinggi Inggris. Kunci kesuksesan City. Guardiola mengungkapkan kunci kesuksesan timnya menyapu bersih 19 kemenangan. Menurutnya, kecemerlangan pertahanan dan upaya tim menjadi landasan dari laju fantastis timnya. Itulah alasan mengapa kami memenangkan 19 pertandingan berturut-turut, hanya satu tembakan tepat sasaran karena kami melakukan upaya luar biasa di depan, kata Guardiola di laman resmi klub. Proses yang sama ketika mereka menciptakan peluang, sepak bola bukanlah serangan atau pertahanan, tapi keduanya bersama-sama. Puji pemain. Guardiola juga memberikan pujian kepada para pemainnya atas hasil pertandingan kontra Borussia Mönchengladbach. Menurutnya, para pemainnya sudah tampil fantastis dalam pertandingan ini. Tanpa pemain bagus kami tidak bisa melakukannya.
Para pemain tampil fantastis. Lanjutnya, saya memiliki hubungan yang luar biasa dengan mereka. Kami akan menikmati malam dengan makanan enak dan kemudian memikirkan tentang West Ham. Hanya itu yang kami pikirkan sekarang. Juara bertahan Premier League Liverpool dikabarkan siap bersaing dengan Manchester United dan beberapa klub lainnya dalam perburuan gelandang RB Leipzig Marcel Sabitzer. Gelandang asal Austria itu sudah menjadi bagian dari skuad Leipzig sejak tahun 2014 silam. Ia kini menjadi pemain penting di tim Bundesliga tersebut. Bahkan ia juga dipercaya menjadi kapten Leipzig. Sabitzer sendiri tak cuma handal dimainkan sebagai gelandang, ia juga bisa dimainkan sebagai winger kanan. Namun ada kabar bahwa ia bisa segera pindah ke klub lain, sebab kontraknya di Leipzig akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Performa apik Marcel Sabitzer sejauh ini di RB Leipzig membuatnya menarik minat banyak klub. Di antaranya ada beberapa klub asal Premier League. Manchester United disebut tertarik memboyong pemain 26 tahun tersebut. Mu menjadikannya alternatif karena kesulitan untuk memboyong Jadon Sancho. Memasuki bulan kedua di tahun 2021, Persita harus melepas satu lagi pemainnya untuk bergabung ke klub lain. Kali ini giliran Miftah Anwar Sani, pemain bertahan yang mulai berseragam Persita sejak Januari tahun 2020 yang harus hengkang dari Tangerang. Miftah melanjutkan karir sepak bolanya di negara Bosnia, tepatnya di klub sepak bola FK Sloboda Tuzla, tim yang saat ini berlaga di kompetisi kasta tertinggi sepak bola di negara Bosnia-Herzegovina. Pemain kelahiran tanggal 19 September tahun 1995 ini mengaku tidak menyangka menerima tawaran dari klub luar negeri. Di Januari tahun ini, isu soal kepindahan Miftah ke Bosnia sempat mengemuka, namun ia sendiri membantahnya. Baru di bulan ini Miftah memastikan kabar kepindahannya tersebut. Awalnya saya tidak menyangka dan tidak tahu juga kalau ada tawaran untuk main di FK Sloboda Tuzla. Tapi ternyata kemudian ada yang menghubungi agen saya, untuk saya bisa bermain ke sana, ungkap Miftah. Miftah yang saat ini masih tercatat sebagai anggota TNI yang bertugas di Denma Divisi Infanteri 1 Kostrad ini pun tidak mengerti kenapa ia yang dipilih. Saya sendiri tidak tahu persis kenapa saya yang direkrut. Dan jujur, saya tidak menyangka juga. Bahkan istilahnya, saya tahu diri, siapa saya. Tapi saya berpikir positif saja. Pasti ada tantangan dan peluang yang bisa saya maksimalkan di sana nanti, tambah Miftah yang kini tengah menanti waktu keberangkatannya ke Bosnia. Untuk izin dan lainnya semua difasilitasi pihak Kedutaan Besar Bosnia di Indonesia. Saya hanya tinggal mengikuti saja.